Jadi langsung saja. Sebelumnya nanti saya sering membawakan daripada kitab hadis dari An-Nawawi juga ya, kitab dari Imam Nawawi tentang apa? Arba'in. Arba'in Nawawi. Itu kan 42 hadis ya. Namun mungkin tidak semuanya terbahas. Namun sudah beberapa dibahas. Jadi saya lanjutkan ke mencoba untuk membahas kitab lainnya. Sama-sama dari kitab sebenarnya kita bahas Arab juga, cuman kalau saya sendiri jujur belum terlalu bisa baca kitab langsung gitu ya, belum begitu lancar. Cuman kalau orang baca sedikit ngerti gitu, cuman belum bisa baca bahasa Arab langsung terus diartikan, belum bisa membahas langsung begitu. Jadi ya barangkali masih bisa diinisiasikan gitu dengan kitab terjemahan. Tidak sempurna, tidak akan sempurna, namun barangkali bisa jadi faedahnya gitu. Dari kitab Rasul Mu'alim, kalau terjemahannya Muhammad Sang Guru, Muhammad SAW Sang Guru. Wa asal ibuhu fi ta'lim. Pada ini metode karakteristik Rasulullah SAW dalam mengajar. Ini kitab karangan Abdul Fattah Abu Burdah. Dan di sini juga terjemahannya ditulis oleh Abu Musa Muddin. Beliau juga memberikan pengantar bahwa saya kitab ini Rasul Mu'alim atau dalam bahasa Indonesia Muhammad SAW Sang Guru merupakan kitab yang sangat bermanfaat bukan cuma bagi pengajar ya, kan Rasul Mu'alim Muhammad Sang Guru bukan cuma buat pengajar tapi juga buat pelajar juga, dan terutama untuk kaum muslim secara umum. Karena metode dalam beliau mengajar, iya cara beliau mengajar kita pelajari gimana cara mengajar, tapi kan kita sebagai pelajar juga perlu belajar bagaimana cara belajar tersebut. Terutama kalau kaum muslimin ya tentu kan fardu ya, kalau ilmi berarti kaum muslimin kan. Untuk ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslim, keseluruhnya berarti sama aja, mau pengajar, pelajar seluruhnya yaitu dibutuhkan wajib ya, dalam belajar ataupun mengajar. Apalagi tadi kan mata Fairukum mata al-Qur'an wa alamahu, sebagian dalam belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini sama-sama punya kebaikan, yang mengajar ataupun yang belajar. Nah, itu. Dia juga memberikan khotimah Abdul Fattah Abu Burdah, kalimat-kalimat, bahkan dia memulai dengan hamdalah segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Nah, mungkin juga diambil dari surah Al-Alaq, surah 1 sampai 5 kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan dengan pena dan mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahui, yang tidak diketahui. Dari surat Al-Alaq, dari surat 4 dan 5. Dan juga mengajarkan selawat, semoga Allah senantiasa melimpahkan selawat salam kemudian kepada Rasulullah SAW, pemuluh kita Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman, hingga hari kiamat. Amma ba'du, beliau melanjutkan kalimat-kalimat yang tinggi dalam kitab ini, tulisan yang beliau tulis ini, juga hadis-hadis yang penuh berkah, karena dia juga mengandung banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan metode bagaimana cara Rasulullah SAW mengajar. Itu adalah sebenarnya hasil daripada selama umum beliau yang disampaikan untuk pemerintahan beliau pada Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Riyadh dulu ya, Kerajaan Saudi Arabia pada tahun 130 1375 sampai 1386 Hijriah. Udah berapa sekitar berapa tadi masanya saya baca sekitar 195 Masehi, 196 Masehi.
kurang lebih beberapa tahun yang lalu. Belum terlalu lama juga. Beliau memilih tema yaitu Ar-Rasul Al-Fa'alim wa asalihi fi ta'lim. Nah ini kita lihat. Nah, mungkin sedikit yang saya bahas yang pertama terkait dengan bukti dalil nas dalam Al-Quran bahwa Rasulullah SAW adalah